Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang kegiatan-kegiatan untuk proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Dari awal-awal saat kita terkena gangguan asam sampai menjelang 95% kesembuhan. Nah, itu teman-teman ya, dari mulai pagi hari bangun tidur ya sampai menjelang malam, sampai menjelang tidur. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran kegiatan-kegiatan atau rutinitas yang harus kalian lakukan itu seperti apa, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham dan ketika mengerti dan paham kalian bisa melakukannya. Nah itu teman-teman, nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan asam psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis sangat sering sekali mengalami kebingungan tentang seputaran kegiatan teman-teman ya. Karena di sisi lain kita mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan atau rutinitas-rutinitas yang menyenangkan itu bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Tetapi kadang ketika kita melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas apapun, sensasi itu selalu hadir teman-teman. Nah itu menjadi kebingungan tersendiri teman-teman ya, karena ya ketika sensasi hadir itu merupakan hal yang sangat tidak kita inginkan, karena rasanya sangat tidak nyaman sekali. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis kadang selalu mengalami kebingungan. Kegiatan apa nih yang harus dilakukan biar cepat membaik dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis? Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum saya apa ya, videonya sebelum saya uraikan panjang lebar teman-teman ya, perlu kalian ketahui untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, sebetulnya untuk orang-orang yang terkena asam itu nggak ada pilihan teman-teman ya. Jadi ketika kita berdiam diri, sensasi hadir. Pasti rasanya tidak nyaman gitu teman-teman ya. Ketika kita melakukan aktivitas apapun, pasti sensasi hadir. Nah itu teman-teman. Nah tetapi perlu kalian ketahui bahwa ketika kita melakukan aktivitas teman-teman ya, di situ ada pelatihan. Nah itu teman-teman, di situ ada pelatihan, ada pembiasaan. Karena untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu butuh pelatihan dan butuh pembiasaan biar kita itu kembali normal kayak dulu lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, apapun yang terjadi teman-teman ya harus banyak bergerak, bergerak dan bergerak. Nah itu teman-teman ya, jangan terlalu apa ya, terlalu berdiam diri di rumah apalagi di dalam ruangan. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya kita terlalu sering berdiam diri teman-teman ya, tidak ada pelatihan fisik, tidak ada pelatihan pemikiran teman-teman ya, lebih cenderung kita itu terlalu merasa-rasa.
Dan ketika kita terlalu merasa-rasa, itu lebih cenderung sensasinya itu bakalan lebih sering hadir teman-teman, dan ketika sensasi hadir sudah pasti kita itu tidak nyaman teman-teman ya. Nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus banyak beraktivitas, harus banyak bergerak gitu teman-teman ya, karena di situ ada pelatihan dan pembiasaan. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus tahu juga gitu teman-teman ya, kegiatan mana yang harus kalian lakukan, kegiatan mana yang harus kalian hindari teman-teman ya. Untuk saya pribadi ada dua kegiatan teman-teman ya, saat di awal-awal terkena gangguan asam, kemudian saat di awal-awal ketika menjelang 95% teman-teman, itu kegiatannya berbeda teman-teman ya, cuman perbedaannya itu tidak terlalu banyak. Nah itu teman-teman ya, saat di awal-awal terkena gangguan asam, dari bangun tidur itu saya tidak banyak bergerak teman-teman ya. Jadi untuk orang yang aslam itu ketika di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika bangun tidur itu usahakan jangan dulu beraktivitas teman-teman. Jadi ketika bangun tidur itu langsung minum saja teman-teman ya, dan minumnya harus air putih hangat, jangan air yang lain-lain teman-teman, apalagi kopi ya. Buat laki-laki hindari saja dulu sementara untuk kopi itu teman-teman ya. Jadi di awal-awal terkena gangguan asam, bangun tidur itu usahakan sebelum kalian bergerak, usahakan kalian minum dulu air putih hangat minimal 1 gelas gitu teman-teman ya. Jadi minumnya itu jangan sedikit ya, jangan kayak macam kumur-kumur, jangan seperti itu teman-teman ya. Usahakan minumnya 1 gelas saja. Ketika setelah minum 1 gelas teman-teman ya, usahakan duduk santai dulu teman-teman ya. Duduk santai dulu, kalian relaksasi dulu teman-teman ya. Jadi gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu rileks teman-teman ya. Nah kalau seandainya sudah rileks selang 15 menit atau setengah jam teman-teman ya, usahakan kalian langsung makan. Nah itu teman-teman, dan jam makan saya dulu ketika di awal-awal terkena gangguan asam, itu jam makan saya itu di awal-awal jam 6 pagi gitu teman-teman ya. Jadi jam 6 pagi itu saya makan, dan makannya itu secukupnya, tidak berlebihan teman-teman ya, karena untuk aslam itu ketika makan berlebih sudah pasti nanti kembung dan begah itu akan sering hadir teman-teman ya. Nah itu makanya usahakan makannya itu sedikit saja, secukupnya teman-teman ya. Jadi berhenti sebelum kenyang. Nih itu teman-teman, itu yang saya lakukan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Dan ketika sudah makan, usahakan kalian jangan langsung bergerak juga teman-teman ya, usahakan nyantai dulu lah gitu teman-teman ya. Santai dulu gitu, relaksasi dulu gitu. Gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu rileks teman-teman ya. Dan untuk saya pribadi dulu ketika habis makan jam 6 pagi itu, saya mencoba merelaksasi diri saya itu dengan mendengarkan audio relaksasi teman-teman ya. Banyak sekali nih audio relaksasi itu di YouTube teman-teman ya. Kalian cari saja di sana, kemudian sesuaikan dengan dengan keinginan kalian, dengan perasaan kalian teman-teman. Kalau seandainya kalian nyamannya musik relaksasinya misalkan yang ini teman-teman ya, lakukan saja. Kalau seandainya tidak senang dengan musik yang ini, kalian cari musik yang lain lagi. Nah itu teman-teman, jadi untuk musiknya juga disesuaikan dengan perasaan kalian. Kadang untuk audio relaksasi itu banyak sebetulnya teman-teman, cuman kadang ada yang cocok di perasaan kita, kadang ada yang tidak. Nah itu teman-teman, makanya usahakan cari yang cocok saja. Jadi ketika ada yang cocok, kalian dengarkan gimana caranya supaya kalian itu rileks dan santai. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian ketika sudah relaksasi, nanti waktu kan berjalan tuh teman-teman ya. Kemudian datang tuh yang namanya sinar matahari ya. Nah ketika sudah ada sinar matahari, usahakan kalian berjemur teman-teman ya. Ini untuk orang-orang yang di awal-awal terkena ya. Bukan yang di ambang 95% teman-teman ya, bukan di ambang 95% kesembuhan, ini yang di awal-awal ya. Jadi ketika sudah makan kemudian sudah relaksasi, ketika datang matahari itu usahakan kalian langsung berjemur saja. Dan untuk berjemur untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu usahakan hindari bagian kepala teman-teman ya, karena kepala itu gampang pusing teman-teman ya. Untuk orang-orang yang kena asam itu biasanya sensitifnya itu masih besar teman-teman ya, kena angin dikit kita gampang kembung begah kena sinar matahari sedikit saja gitu teman-teman ya, kita gampang pusing, gampang kelayangan. Dan kalau seandainya pemikiran kita itu belum terjaga dengan sempurna teman-teman ya, akhirnya nanti bisa menimbulkan kecemasan juga. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, usahakan ketika berjemur itu hindari bagian kepala itu ikut terjemur. Caranya gimana? Duduk di antara yang panas dan yang teduh teman-teman. Jadi ketika mau berjemur bagian depan sampai bagian kaki ke depan gitu teman-teman ya,
itu kalian ininya bagian ke depannya itu ke bagian yang panas, bagian kepala masuk ke bagian yang teduh. Nah itu teman-teman ya. Begitu juga sebaliknya ketika kita mau berjemur bagian belakang ditaruh di bagian yang panas, bagian depan, bagian muka, bagian kepala itu dimasukkan ke bagian yang teduh. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ketika berjemur itu sebaiknya kalian duduknya itu di antara yang panas dan yang teduh. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian ketika sudah berjemur itu saya nggak lama teman-teman ya, dulu itu seseringnya cuman 15 menit teman-teman ya, tetapi kalau seandainya sudah lebih kuat ya bisa setengah jam teman-teman ya, bulak-balik lah gitu teman-teman ya, 15 menit bagian depan, 15 menit bagian belakang. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika sudah berjemur itu nanti nginjek ke jam 9. Jam 9 saya makan lagi teman-teman ya, karena saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis ketika di awal-awal makan saya itu sering teman-teman ya. Jadi bisa nyampe 7 kali dalam satu hari teman-teman ya. Itu nggak normal sebetulnya teman-teman, tetapi itu merupakan pengakalan saya agar kebutuhan untuk tubuhnya itu terus terpenuhi setiap harinya. Gitu teman-teman, bahkan setiap jamnya ya. Karena untuk orang aslam itu kadang pencernaan kita itu ya sedang error, jadi kadang ketika makan apapun nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil ya sudah pasti ya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah makanya bentuk pengakalannya itu adalah sering makan saja. Nah itu teman-teman, jadi ketika sudah makan jam 6, jam 9 itu datang jam 9 itu saya makan lagi teman-teman ya. Jadi makan lagi dan makannya juga sama teman-teman ya, tidak berlebihan ya. Jadi secukupnya saja teman-teman ya. Jadi makannya itu tidak mengandalkan sudah kenyang seperti itu, tidak teman-teman ya, karena jujur untuk orang aslam itu setiap harinya kenyang teman-teman ya. Setiap jamnya itu kenyang. Bahkan ada kalanya untuk orang aslam itu selera makan itu tidak ada ya, karena merasaannya itu selalu kenyang teman-teman, tetapi untuk makannya itu lebih menyadarkan diri saja. Ini kayaknya nih makan gua nih udah cukup nih. Ya udah berhenti saja. Nah itu teman-teman, jadi makannya itu tidak berlebihan, hanya secukupnya saja gitu teman-teman ya. Dan kemudian setelah makan itu di jam 9 itu usahakan ketika sudah makan itu kembali lagi kita duduk manis lagi teman-teman ya, relaksasi kembali teman-teman. Jadi sering merelaksasi lah ketika di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis teman-teman ya. Jadi usahakan ketika saat aslam itu jangan terlalu sering rebahan teman-teman ya, apalagi sesudah makan teman-teman ya. Usahakan kalau misalnya kalian tidak kuatnya juga, usahakan kalian duduk manis saja sambil nyender lah, duduk seperti ini gitu teman-teman, santai. Dulu saya duduk kadang bantalnya itu suka bikin senderan di kepala teman-teman ya. Di sisi lain ya pengen sih sebetulnya teman-teman ya, saat aslam itu kan pengennya itu rebahan teman-teman ya. Tetapi saat sering rebahan itu justru sepengalaman saya teman-teman, yang saya rasakan dulu itu proses pemulihannya itu terasa lambat. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu menyampaikan sama teman-teman itu usahakan saat terkena gangguan asam hindari terlalu sering rebahan. Alangkah baiknya kalian sering bergerak. Tetapi kalau di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, bergeraknya itu tidak berlebihan teman-teman. Tetapi untuk kegiatan sangat penting sekali teman-teman. Nah makanya usahakan saat terkena gangguan asam itu gimana caranya supaya kalian itu berkegiatan teman-teman ya. Nah dulu kegiatan saya itu nggak terlalu banyak ketika di awal-awal saat terkena asam teman-teman ya. Jadi olahraganya itu bukan di pagi hari teman-teman ya, karena di pagi hari itu sering merelaksasi tubuh dan pikiran teman-teman dengan audio. Kemudian jam 9-nya juga sama teman-teman ya, sering melatih pola pikir dan merelaksasi dengan audio teman-teman ya. Nanti olahraganya itu untuk saya pribadi justru di jam 12 siang teman-teman, untuk saya pribadi nih. Tetapi untuk cara kalian mungkin berbeda teman-teman, tetapi karena ini kisah saya teman-teman ya, sombong amat. Tetapi ini karena memang kisah saya, jadi saya ceritakan kisah saya teman-teman ya. Jadi kisah saya itu jam olahraganya itu jam 12 siang teman-teman ya, sesudah makan jam 12 siang, jam 12 siang ya itu nyantai dulu gitu teman-teman. Sesudah nyantai seperti biasa relaksasi selang 15 menit. Setelah itu ya kadang olahraga, dan olahraganya itu ya terbatas teman-teman ya. Jadi olahraganya itu nggak olahraga terlalu besar teman-teman. Jadi olahraganya itu paling cuman ongkang-ongkang kaki ya, kemudian cuman remas-remas tangan seperti ini sambil berjemur teman-teman ya. Kadang sambil mendengarkan audio relaksasi teman-teman ya, sambil duduk nongkrong depan rumah teman-teman ya, menghindari terlalu sering rebahan. Nah itu teman-teman ya. Dan kegiatan itu berlangsung sampai jam 3 teman-teman ya. Untuk saya pribadi nih teman-teman ya, setelah jam 3 saya mencoba makan lagi teman-teman, dan ketika sudah makan
baru di situ saya masuk ke rumah gitu teman-teman ya. Jadi dari pagi, itu saya nggak terlalu masuk ke rumah teman-teman ya saat, ketika di awal-awal memahami gangguan asam lambung dan psikosomatis itu, oh metodenya ini nih. Tetapi berbeda ya ketika sebelum mengetahui metodenya seperti apa gitu teman-teman ya, sama lah saya juga dulu seringnya itu rebahan gitu teman-teman ya, tiduran, terlalu merasa-rasa, kemudian meratapi nasib gitu teman-teman ya. Tetapi ketika mulai memahami tentang metode pemulihan dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu, untuk kegiatan saya itu, lebih seringnya itu di luar gitu teman-teman, walaupun cuma di depan rumah teman-teman ya, sambil duduk nongkrong, kemudian melakukan, kegiatannya itu kayak macam relaksasi, kemudian olahraga-olahraga ringan gitu teman-teman, walaupun olahraganya itu ya semampunya, karena untuk berdiri saja itu saya nggak kuat dulu itu ya teman-teman. Jadi olahraganya juga cuman ongkang-ongkang kaki, kemudian gerak-gerak tangan seperti ini. Kadang olahraganya itu suka pakai apa ya, alat itu, kayak macam batu-batu kerikil di tangan teman-teman ya, dipegang-pegang, diremas-remas seperti ini. Dan alhamdulillah itu cukup membantu teman-teman sehingga, kesehatan saya itu mulai meningkat di situ. Nah itu teman-teman ya, itu dari jam 3 ya. Nah kemudian jam 6 maghrib saya makan terakhir teman-teman. Jadi jam 6 maghrib itu, makan terakhir saya mencoba, menghindari makan malam teman-teman ya, karena makan malam untuk orang yang terkena gangguan asam itu nggak baik juga teman-teman ya. Di sisi lain kita butuh istirahat teman-teman ya. Istirahat untuk orang asam itu harus full, harus baik gitu teman-teman. Tetapi di sisi lain ada, pencernaan yang sedang bekerja. Nah itu teman-teman, makanya usahakan, untuk makan malam itu dihindari gitu teman-teman. Jadi makan terakhirnya itu sekitar jam 6 maghrib lah. Nah ketika sudah makan jam 6 maghrib teman-teman ya, itu diusahakan tidur di awal-awal malam teman-teman ya, jam 7 setelah sholat isya itu langsung tidur teman-teman ya. Walaupun untuk tidur orang-orang yang terkena asam itu ya kadang, susah ya teman-teman ya. Jadi setiap harinya itu pikirannya itu terhadap pemikiran tentang sensasi, terhadap pemikiran tentang penyakit, tentang kematian dan sebagainya. Pokoknya ke hal-hal negatif teman-teman ya. Itu sangat sulit sekali untuk tidur itu teman-teman. Tetapi kalau seandainya kalian dibiasakan terus melakukan seperti itu teman-teman ya, jam 8 tidur, mau ada ngantuk kek, mau tidak kek, yang penting rebahan aja dulu. Nah itu teman-teman ya, setelah dibiasakan seperti itu, nanti timbul kebiasaan teman-teman ya, tahu-taunya kadang maghrib juga kita udah ngantuk. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian yang sulit tidur teman-teman ya, selain menjaga pola pikirnya, usahakan kalian biasakan kembali. Jadi tidurnya itu di awal-awal malam saja gitu teman-teman. Jangan kalian biasakan diri mentang-mentang gak ada rasa ngantuk teman-teman ya, kalian tidurnya itu jam 10, jam 11. Dibiasakan seperti itu, nanti kalian ya justru tidurnya itu akan kurang dan kalian akan terbiasa tidurnya itu di larut malam. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, usahakan tidurnya itu di awal-awal malam. Biasakan seperti itu walaupun tidak ada rasa ngantuk. Nah itu teman-teman ya. Nah itu, kegiatan-kegiatan saat di awal-awal terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah sekarang gimana sih kegiatan-kegiatan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ketika di ambang 95% teman-teman ya. Kegiatannya tidak banyak berubah teman-teman ya, yang berubahnya itu mungkin di pembiasaannya saja. Untuk makannya tetap teman-teman ya, bangun tidur itu usahakan jangan langsung bergerak dulu teman-teman ya, minum dulu. Nah itu teman-teman, ketika sudah beres minum, tunggu selang, 5 menit atau 10 menit baru kita makan. Teman-teman sesudah makan kita minum, dan, setelah makan itu ya usahakan jangan langsung bergerak teman-teman, santai aja dulu teman-teman ya, santai aja dulu, relaksasi dulu. Nanti ketika sudah beres relaksasi barang 15 menit atau setengah jam, langsung kita melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, dan aktivitasnya itu bebas sebetulnya teman-teman. Yang penting hindari aktivitas yang ada beban pikirannya teman-teman ya. Jadi ketika kalian melakukan aktivitas ini, aktivitas pekerjaan ini hasilnya harus bagus nih karena ini buat orang lain, di situ ada beban pikiran teman-teman ya. Jadi usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kegiatannya itu yang tidak boleh ada beban pikiran teman-teman ya. Tapi Pak ini, kegiatan ini penting nih buat keluarga misalnya seperti itu teman-teman ya. Kalian boleh melakukannya teman-teman, tetapi jangan ada beban pikiran. Caranya gimana? Belajar masa bodoh dengan hasilnya teman-teman, biar tidak ada beban pikiran. Yang penting tujuannya kita bergerak dan bergerak saja. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya lakukan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Makanya usahakan di ambang 95% itu justru
pola pikir yang membuat kita mumet, yang membuat kita ruwet itu hindari teman-teman. Jadi setiap harinya itu harus bisa melakukan aktivitasnya itu yang menyenangkan teman-teman ya. Dan hindari terlalu sering berdiam di dalam ruangan teman-teman, karena ketika kita berdiam di dalam ruangan itu lebih cenderung kita itu terlalu merasa-rasa, karena seringnya itu melamun ya. Untuk orang yang terkena aslam itu seringnya melamun, kemudian membayang-bayang tentang penyakit lah, tentang kematian lah. Nah itu teman-teman, pokoknya pemikiran-pemikiran hal yang negatif. Nah makanya usahakan hindari terlalu sering di dalam ruangan. Usahakan ketika di ambang 95% itu kalian harus sering bersosialisasi dengan orang lain. Walaupun ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, kadang sensasi suka hadir culak-colek seperti itu teman-teman. Tetapi itu harus kalian lakukan teman-teman ya, karena untuk bentuk pembiasaan dan pelatihan. Nah itu teman-teman, karena jujur saat terkena aslam itu semuanya butuh pelatihan dan butuh pembiasaan. Ngobrol saja kita butuh pembiasaan teman-teman, karena ada kalanya kita ngomong ini capek teman-teman ya saat terkena gangguan aslam. Kemudian pola pikir juga kadang suka loncat-loncat ya. Kadang ketika kita ngobrol nih sama rekan-rekan bisa seperti itu, kadang pemikirannya itu selalu kemana-mana. Nah itu teman-teman, makanya usahakan biasakan kalian melakukan pelatihan juga, ngobrol-ngobrol dengan orang lain. Jadi sering bersosialisasi saja dengan orang lain. Paksakan saja seperti itu. Kalau seandainya Pak ini saya nggak kuat nih, pulang lagi ke rumah, istirahat dulu. Nanti ketika sudah nyantai, ada nyaman, kalian beraktivitas lagi, sering bersosialisasi lagi. Nah itu teman-teman, dan untuk makannya itu untuk saya pribadi dulu ketika di ambang 95% teman-teman sudah mulai normal. Jadi makannya itu sudah 3 kali ya, walaupun di awal-awal 7 kali, kemudian berkurang menjadi 6 kali, berkurang menjadi 5 kali, 4 kali, sampai menjadi 3 kali. Nah di ambang 95% itu kesehatan saya itu makannya sudah 3 kali teman-teman ya, pagi-pagi, kemudian siang, kemudian maghrib teman-teman ya, jam 6 maghrib itu makan terakhir saya. Nah kemudian bagaimana nih ketika di malam hari itu ada rasa lapar? Nah, itu teman-teman ya, karena jujur ya, saat terkena aslam itu kadang di malam hari itu ada perasaan lapar, tetapi di sisi lain kita menghindari makan malam. Untuk saya pribadi dulu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatik, ketika mempunyai rasa lapar di malam hari, saya mencoba mengkonsumsi kue Roma sari gandum, teman-teman ya, dan itu nggak banyak ya, cuman 5 butir lah. Ah, kalau seandainya ditanya kenyang nggak? Nggak. Jujur teman-teman ya, sudah pasti tidak kenyang. Nah, untuk mengenyangkannya, biar pencernaan kita kenyang, teman-teman ya, saya bantu dengan minum air putih hangat 1 gelas besar, teman-teman, dan itu pasti kenyang. Nah, itu teman-teman ya, dan kemudian itu bisa langsung kita tidur lagi, teman-teman ya, karena ketika mengkonsumsi hal seperti itu dengan kapasitas tidak terlalu banyak, teman-teman ya, itu pencernaan kita itu tidak bekerja dengan berat, teman-teman. Jadi ya kalau misalnya sudah makan kue Roma sari gandum kemudian minum air putih hangat 1 gelas gitu teman-teman, kita boleh tertidur teman-teman ya, karena ya pencernaannya kita tidak bekerja dengan maksimal gitu teman-teman ya. Nah, makanya usahakan pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, kemudian untuk apa ya, untuk kegiatan-kegiatan pikirannya, mengalihkan pikiran-pikirannya, saya mencoba untuk mengalihkan dengan hal-hal yang lain teman-teman ya, karena jujur di ambang 95% itu pikiran kita itu masih selalu ngaco teman-teman ya, masih selalu teringat dengan kematian, tentang penyakit, tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Saya mencoba memikirkan yang menyenangkan gitu teman-teman, yang membuat rencana, membuat schedule apa nih yang harus kita lakukan gitu teman-teman ya. Wah nih sekarang nih melakukan ini nih mulai bosan nih, besok apa lagi nih. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kita mempunyai rencana-rencana seperti itu teman-teman ya, nanti ujung-ujungnya pemikiran-pemikiran negatif kita itu teralihkan teman-teman ya, dengan hal-hal yang sifatnya itu membangun, dengan hal-hal sifatnya itu menyenangkan teman-teman ya. Berbeda ketika kita tidak melakukan hal-hal yang positif teman-teman ya, pikiran kita itu lebih cenderung ke hal-hal negatif. Dan ketika kita selalu berpikir tentang negatif, kita lebih cenderung ya murung, tidak ada gairah, tidak ada mood sama sekali teman-teman ya. Ujung-ujungnya kita meratapi nasib. Kenapa nih gue begini nih? Kok berbeda dengan orang lain? Kapan nih gue bakalan sembuh nih? Nah itu teman-teman, makanya usahakan ketika di ambang 95%, usahakan buatlah rencana-rencana yang menyenangkan teman-teman ya. Kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang seputaran kegiatan-kegiatan atau rutinitas-rutinitas yang harus kalian lakukan saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis.
ketika di awal-awal saat terkena aslam, kemudian ketika diambang 95% kesembuhan. Nah itu teman-teman ya, perbedaannya tidak terlalu besar teman-teman ya, hanya di kegiatan saja. Untuk makannya sama gitu teman-teman ya, apapun yang terjadi makan itu harus masuk, minum itu harus masuk. Kemudian olahraganya juga sama, apapun yang terjadi olahraga itu harus tetap dilakukan walaupun disesuaikan dengan keadaan kalian. Kemudian yang diambang 95% itu perbedaannya, kalian harus mulai melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya, walaupun ada perasaan tidak nyaman, lakukan saja aktivitas yang menyenangkan biar tujuannya biar menjadi pembiasaan dan pelatihan. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.